Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Sunyi Sepi yang sudah mampir ke channel baru kami. Nah, ini ada satu kisah yang ingin saya ceritakan dari berbagai narasumber tentang sosok kuntilanak yang sering muncul menjadi teror di salah satu warga. Ini kejadian di tahun 90-an. Nah, saat itu sebelum teror kuntilanak ini menteror warga yang melewati area pemakaman. Nah, waktu itu ada kejadian seorang ibu muda yang keadaannya itu masih mengandung. Itu meninggal dunia dan dimakamkan. Nah, meninggalnya pun itu tidak secara wajar, yaitu seperti sakit atau apa, tapi meninggal dalam kecelakaan saat ibu muda itu sedang menyeberang di area Pantura. Nah, jadi kondisi meninggalnya wanita yang dimakamkan dengan anaknya yang mohon maaf waktu itu belum ada yang namanya sesar atau apa, karena memang posisi perutnya itu belum terlalu terlihat membesar. Jadi wanita muda yang sudah meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut itu dimakamkan di area pemakaman itu. Nah, sejak kejadian tabrakan yang menimpa sosok wanita itu yang dimakamkan di area pemakaman itu, muncul sosok Kunti yang sering menangis, yang tawanya itu seperti tangisan kehilangan anaknya. Ya mungkin kebetulan atau apa sajalah, itu kurang tahu. Tapi kemunculan sosok Kunti itu setelah meninggalnya wanita yang tertabrak itu. Nah, awalnya warga desa ini sempat yang namanya seperti menakut-nakuti warga yang lain. Nanti kalau ada wanita yang hamil yang meninggal dunia secara tidak wajar, biasanya arwah itu gentayangan dan berubah menjadi kunti. Kata warga, kamu jangan ngaco. Tidak mungkinlah orang mati ya mati saja. Tidak mungkinlah jadi kuntilanak. Kamu jangan ngada-ngada, Kak. Nah, waktu itu warga yang menceritakan semacam menakut-nakut itu tidak cerita ke satu mulut saja. Cerita ke beberapa orang yang akhirnya desas-desus itu berkembang secara familiar bahwa akan adanya kunti di area tempat pemakaman sosok wanita itu. Tidak berselang lama setelah salah satu warga ini menteror dengan menakut-nakuti warga, kenyataan teror itu benar-benar muncul. Nah, ini kejadiannya yaitu Pak Slamet saat dirinya ini lewat di area pemakaman itu yang waktu itu keadaannya sedikit gerimis, kurang lebih itu hampir isya, baru maghrib, itu hampir isya. Setelah maghrib ini Pak Slamet ini pulang dari kerjanya, dia melewati area pemakaman yang saat itu memang cuaca malam itu memang agak gerimis. Nah, Pak Slamet ini melewati area pemakaman, dia itu mendengar suara tangisan, suara tawa seperti wanita. Nah, waktu kali pertama Pak Slamet ini mendengar suara itu, dia mencoba untuk menengok ke belakang, menengok ke kanan ke kiri, barangkali ada wanita yang benar-benar menangis atau yang benar-benar tertawa. Tapi tidak ada satupun orang yang terlihat. Nah, Pak Slamet ini nengok ke salah satu samping dia ini sedang berjalan, itu adalah area pemakaman. Nah, dia itu teringat kalau belum lama ini ada sosok wanita yang mengandung itu baru saja dimakamkan dan meninggalnya pun secara tidak wajar, yaitu dengan kecelakaan. Nah, dia tersadar ke situ. Nah, sosok yang tertawa, yang menangis itu semakin jelas. Nah, Pak Slamet yang ingat langsung lari kocar-kacir tanpa pikir panjang.
Sampai di rumah, dia menceritakan ke istri dan anak-anaknya. Nah, besok harinya, saat istrinya Pak Slamet ini sedang berbelanja, dia menceritakan kejadian suaminya yang waktu itu sedang lewat di area pemakaman. Diceritakan apa yang dialami suaminya ke ibu-ibu yang sedang berbelanja di tempat itu. Nah, hari itu juga membuat suasana area atau kampung tempat Pak Slamet ini mendengar itu menjadi riuh, menjadi semacam ketakutan. Nah, di beberapa malam kemudian itu ada kejadian yang sama, dari suara tawa dan juga suara tangisan yang didengar oleh beberapa warga. Bukan hanya didengar, tapi sosok wanita yang mengeluarkan tawa, yang tertawa dan juga menangis ini, sosok itu benar-benar muncul di area pohon besar, tepat di bawahnya itu sosok wanita yang mengandung itu dimakamkan. Jadi waktu itu Pak Ridho, kejadian dia melihat sosok kuntilanak itu setelah Pak Slamet itu, dirinya itu lewat kurang lebih itu jam 11 malam, sewaktu dirinya itu hendak keluar berangkat kerja di shift 3. Karena memang Pak Ridho ini bekerja di salah satu pabrik. Jadi sewaktu dia berangkat jam 11 malam tepatnya itu, dia melihat seperti bayangan putih yang nampak jelas yang sedang berdiri atau menggantung di area pohon besar. Pak Ridho ini sudah tahu kalau suara tawa dan jeritan juga tangisan itu berasal dari sosok kuntilanak itu. Nah, sewaktu dia melewat di area pemakaman itu, dia benar-benar menyaksikan secara sendiri sosok kuntilanak yang menggantung di area pohon besar. Tepat di bawahnya itu yaitu makam dari wanita yang tertabrak itu, membuat Pak Ridho ini semakin yakin kalau sosok wanita yang dimakamkan itu adalah kuntilanak yang merubah dirinya. Jadi sosok kunti itu adalah perwujudan dari wanita yang mengandung itu. Dia berangkat kerja, nah esok harinya, nah ini selepas dia berangkat kerja dari pabrik kurang lebih jam setengah 9 siang, 9 pagi ini, dia menceritakan kejadian itu ke Pak Slamet, yang kebetulan mereka itu tetangga, tidak jauh dari jarak antara rumah Pak Slamet sama Pak Ridho. Pagi harinya Pak Ridho datang ke tempat Pak Slamet, yang kebetulan Pak Slamet hari itu tidak berangkat kerja. Ngobrol mereka berdua. "Mot, ada apa tuh?" "Tadi malam sewaktu aku ini berangkat kerja, itu aku melihat sosok putih yang menggantung, sosok yang berbaju putih seperti kuntilanak itu menggantung tepat di pohon besar yang di bawahnya itu adalah pemakaman wanita yang tertabrak, wanita yang masih mengandung." Nah, Pak Slamet mendengar Pak Ridho, yang benar kamu tuh, kamu jangan nakut-nakuti saya. Kenapa? Soalnya nih akses kita keluar desa ini harus melewati pemakaman ini. Nah, mendengar cerita dari Ridho, Pak Slamet ini membuat dirinya itu ciut nyali, ya ketakutan. Ya dikarenakan memang apa yang dilihat Pak Ridho ini benar-benar nyata kalau sosok itu adalah kuntilanak. Bukan hanya itu, di beberapa waktu setelah Pak Ridho dan Pak Slamet ini mendengar juga melihat, sebagian besar warga ini juga melihat kemunculan sosok itu tepat di tengah malam. Bukan hanya di malam-malam tertentu, tapi muncul itu kadang secara tiba-tiba. Karena akses jalan menuju keluar desa itu memang satu-satunya jalan harus melewati area pemakaman itu.
yang hampir membuat seluruh warga yang tinggal di kampung itu setiap malam itu enggan untuk keluar dari desanya. Ya dikarenakan teror kuntilanak ini selalu saja menghantui mereka yang selalu lewat di area pemakaman itu. Dan itu sangat membuat warga sekitar ini semakin mencekam, menjadi semacam teror yang benar-benar menghantui mereka karena aktivitas malam hari di kampung itu terganggu. Karena habis sholat isya saja hampir semuanya itu sudah enggan untuk berlalu lalang di sekitaran tempat mereka singgah, apalagi orang-orang yang dekat dengan area pemakaman itu. Mereka sudah sepi, jadi hampir seluruhnya itu kadang ada di dalam rumahnya masing-masing. Nah, ini berdampak pada salah satu pedagang malam di tempat itu seperti mie ayam, nasi goreng, dan sebagainya. Nah, satu waktu ini saat pedagang malam yaitu nasi goreng ini menjajakan dagangannya karena merasa sepi, tidak lagi mendapatkan keuntungan di area tempat dia menjajakan dagangannya, dia ini ingin keluar. Dia dengan membawa gerobaknya itu dia keluar dari kampung itu. Dia mencoba menjajakannya keluar untuk ke desa yang lain sembari membawa dagangannya. Ini yang dialami pedagang nasi goreng ini sewaktu dia itu pulang. Kisarannya itu jam 3:30 pagi. Jadi sewaktu dia keluar itu jam habis maghrib itu tidak terjadi apa-apa. Tapi yang dialaminya itu jam 3:30 pagi kurang lebihnya. Saat dirinya itu lewat untuk kembali ke rumahnya, dia itu benar-benar dihantui sosok kuntilanak ini yang ada di sebelah gerobaknya. Sosok itu berdiri di antara pagar pemakaman. Dia berdiri tepat di samping gerobak dia yang sedang didorong. Itu berdiri dengan jelas sosok kuntilanak yang tertunduk, tapi tidak sedikit pun membuat kuntilanak ini kabur. Nah, yang membuat kabur itu justru malah pedagang nasi goreng ini lari terberit-berit sembari meninggalkan gerobaknya. Dia tidak mengingat lagi gerobak nasi gorengnya. Ditinggalkan gerobak nasi goreng itu karena melihat sosok kuntilanak yang berada tepat di samping gerobak dia itu sedang didorong. Sontak saja dia lari ketakutan meninggalkan gerobak itu. Nah, di esok harinya baru rame-rame meminta bantuan warga untuk mengambil gerobak nasi gorengnya yang tertinggal di tengah-tengah jalan area pemakaman itu. Sambil bercerita tentang kejadian semalam itu, ia membuat semuanya itu menjadi semakin hal yang sangat menakutkan. Dan itu membuat kapok pedagang nasi goreng itu melewati area pemakaman itu. Dan dari cerita yang berkembang, penjual nasi goreng itu pulangnya itu bukan di dini hari, tapi menunggu setelah azan subuh. Jadi baru berani meninggalkan, maksudnya baru berani melewati area pemakaman itu setelah sholat subuh. Para jamaah ini keluar dari area musola atau masjid. Jadi yang dilakukan penjual nasi goreng ini menunggu ada salah satu warga yang kebetulan juga melewati area pemakaman itu, minta dibarengi. Jadi selama dia menjajakan dagangannya, sewaktu pulangnya itu pasti menunggu orang-orang yang bekerja di pabrik untuk pulang. Yang kadang pulangnya jam 6 pagi, kadang ada yang berangkat jam 11 pagi. Nah, ini pun dialami oleh orang-orang para pekerja pabrik termasuk ibu-ibu. Para wanita muda, ibu-ibu muda yang bekerja di pabrik pun merasakan hal yang sama dengan suara tangisan dan suara tawa yang sangat jelas dan nyaring yang membuat bulu kuduk ibu-ibu ini berdiri. Ya karena tahu betul kalau sosok Kunti itu bersemayam atau singgah di salah satu area pemakaman. Nah, waktu itu untungnya kata beberapa warga sekitar dari narasumber yang dapat dipercaya,
itu tidak menghantui area warga, tapi hanya menghantui area pemakaman itu. Tapi area pemakaman itu satu-satunya akses untuk bisa keluar dari tempat dia tinggal, tempat warga desa ini tinggal. Nah, itu yang membuat teror itu semakin mencekam. Hampir berbulan-bulan teror itu benar-benar menghantui warga sampai terdengar ke desa yang lain, sampai terdengar ke salah satu orang pintar. Nah, di situ terjawab kalau sosok kuntilanak yang selama ini menteror warga itu bersumber dari salah satu penghuni makam yang katanya itu adalah sosok wanita yang mengandung, yang meninggal secara tidak wajar, yang dimanfaatkan jin atau korin itu merubah menjadi sosok kuntilanak, yaitu yang dimanfaatkan. Nah, setelah diberikan sesaji, setelah diberikan ritual oleh para praktisi dan juga seorang ustadz atau kiai ini, agar arwah orang yang meninggal ini bisa tenang. Karena dari beberapa narasumber, kalau sosok kuntilanak ini sebenarnya ingin didoakan, ingin disempurnakan secara jasadnya agar tubuhnya ini benar-benar tenang di alam barzah. Bukan maksudnya untuk menakuti, cuman mungkin kata praktisi waktu itu seorang ustadz ini, karena ketidakmampuan sosok jin atau korin yang menyerupai wanita yang menjadi kuntilanak ini sebenarnya ingin disempurnakan secara jasadnya agar bersatu di alam barzah. Tapi karena ketidakmampuannya hanya membuat teror warga dan juga menakut-nakuti warga. Setelah ditahlili, diberikan pengajian secara rutin oleh warga sekitar yang dipimpin oleh seorang ustadz dan juga seorang kiai ini, akhirnya teror itu benar-benar menghilang. Walaupun rasa takut warga sekitar ketika lewat di area pemakaman itu benar-benar masih terngiang-ngiang bagaimana sosok itu yang sering muncul. Tapi semenjak kejadian seorang kiai, seorang ustadz ini selalu ngaji di tempat pemakaman itu, ya alhamdulillahnya sosok kuntilanak itu benar-benar sudah tidak muncul lagi di area pemakaman itu. Nah, membuat warga sekitar yang melintasi area pemakaman ini menjadi tenang. Tapi awal-awal bulan itu mereka masih tidak percaya begitu saja kalau sosok kunti itu tidak muncul lagi. Tapi karena desas-desusnya sudah tidak muncul lagi, dari bulan ke bulan akhirnya teror itu benar-benar menghilang secara sendirinya. Walaupun pernah beberapa bulan itu benar-benar mereka yang tinggal di antara area pemakaman itu merasakan bagaimana ketakutan setiap malam. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini semoga menjadi wawasan, ambil hikmah dan pelajarannya, semoga lebih menghibur untuk kalian pendengar pemirsa channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah memberikan dukungan dan motivasi dari kalian untuk kami. Semoga kedepannya cerita-cerita kami ini bisa lebih menghibur kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.